Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Maulana Yakul dan teman saya. Dan saya Fariza Alana Basara Putra. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang paradigma desain, mana ada evaluasi, pendekatan, dan masa depan pemecahan masalah visual. Baik, slide selanjutnya, Mas Fariza. Baik, di sini saya akan mendefinisikan paradigma, yang mana istilah paradigma berasal dari bahasa Yunani kuno, paradigma, yang berarti pola atau model dalam konteks pemikiran. Paradigma adalah kerangka berpikir, sudut pandang, atau sistem keyakinan dasar yang menentukan cara kita melihat, memahami, dan merespon dunia di sekitar kita. Asal kata dari bahasa Yunani paradigma berarti pola atau model yang menjadi acuan berpikir. Lalu kerangka berpikir, sistem keyakinan dan sudut pandang yang membentuk cara seseorang memahami realitas. Lalu respon terhadap dunia, menentukan bagaimana kita bereaksi dan mengambil keputusan dalam situasi tertentu. Selanjutnya, Mas Fariza, slide selanjutnya. Oke, apa itu paradigma desain? Paradigma desain bukan sekedar tren visual atau pilihan estetika. Ini adalah pendekatan mendasar dan filosofi yang memandu seseorang desainer dalam setiap keputusan kreatif yang diambilnya. Paradigma desain mencakup metode kerja, nilai inti, dan tujuan akhir dari seluruh proses desain. Lebih dari sekedar gaya, yang mana paradigma desain adalah cara berpikir, bukan hanya pilihan visual atau style permukaan semata. Lalu metode dan nilai mencakup pendekatan sistematis, nilai, etis, dan prinsip yang memandu proses kreatif desainer. Lalu tujuan akhir dari mengarahkan desainer menuju solusi yang bermakna, fungsional, dan relevan bagi penggunanya. Selanjutnya, Mas Fariza. Oke, pentingnya memahami paradigma desain. Yang mana memahami paradigma desain adalah fondasi bagi setiap desainer yang ingin berkembang secara profesional. Tanpa landasan paradigma yang kuat, keputusan desain menjadi reaktif dan tidak terarah, di mana memberikan arah. Paradigma berfungsi sebagai kompas dalam mengambil keputusan desain. Memastikan setiap pilihan kreatif memiliki dasar yang jelas dan konsisten. Lalu memecahkan masalah. Menentukan alat, metode, dan pendekatan yang paling tepat untuk menjawab tantangan desain secara efektif dan efisien. Lalu adaptasi dan relevansi. Yang mana membantu desainer tetap relevan di tengah perubahan zaman, teknologi, dan kebutuhan pengguna yang terus berkembang. Selanjutnya, Mas Fariza. Oke, kita akan mempelajari perjalanan waktu paradigma desain, yang mana evolusi paradigma desain mencerminkan perubahan sosial, teknologi, dan budaya yang terjadi sepanjang sejarah, dari karya tangan yang intim hingga strategi digital yang kompleks. Yang pertama, era kriya. Karya tangan individual, desainer, dan pembuat adalah satu orang yang sama. Yang kedua, revolusi industri. Produksi massal memisahkan peran desainer dari pembuat menjadi fokus pada standarisasi. Yang ketiga, desain sebagai seni. Bauhaus dan modernisme, jadi form follows function, estetika, rasional, dan universal. Yang keempat yaitu desain sebagai strategi. Postmodern hingga kini, desain berpusat pada manusia, sistem, dan pengalaman. Dari objek fisik menuju manusia dan sistem. Desain bertransformasi dari seni menjadi sains, lalu menjadi strategi bisnis yang menyeluruh. Contoh dari objek fisik menuju manusia adalah di zaman dahulu, desain ini seperti kita mendesain sebuah barang-barang seperti meja, lalu buah-buahan, lalu menjadilah di abad ke-16, kalau tidak salah, abad ke-16 itu ada sebuah lukisan bernama lukisan Mona Lisa. Jadi itu menuju seperti menuju ke manusia. Jadi lebih berkembang lagi daripada objek fisik. Lanjut Mas Fariza, slide-nya. Baik, era Kria atau craftsmanship. Paradigma Kria adalah titik awal dari seluruh sejarah desain. Pada era ini, desainer dan pembuat adalah satu orang yang sama, seorang pengrajin,
atau tukang yang menguasai seluruh proses dari konsep hingga penyelesaian karya, yang mana fokus pada keahlian tangan individual. Keterampilan adalah identitas sang pengrajin. Lalu nilai estetika dan fungsi menyatu dalam satu karya yang dibuat secara unik dan tidak diproduksi massal. Lalu yang ketiga adalah setiap objek memiliki karakter dan jiwa tersendiri, mencerminkan keahlian dan identitas pembuatnya. Era kemasan kerjaan tangan. Setiap karya adalah ekspresi unik dari tangan sang pengrajin. Lalu era evolusi industri. Lanjut, Mas Farizal. Oke. Era revolusi industri. Yang mana revolusi industri mengubah skalanya. Mesin menggantikan tangan manusia dan untuk pertama kalinya dalam sejarah terjadi pemisahan tegas antara desainer sebagai perancang konsep dan pembuat sebagai mesin atau pabrik yang menjalankan produksi. Yang mana standarisasi produk dirancang untuk diproduksi dalam jumlah besar dan spesifik yang seragam. Lalu kedua, efisiensi dan kecepatan. Yang mana prioritas beralih ke volume produksi, waktu, dan pengurangan biaya secara masif. Yang ketiga yaitu nilai komersial. Desain mulai mempertimbangkan nilai jual, reproduksi, dan daya tarik pasar massal. Yang mana seperti contoh ada piring atau sebuah eh, gelas yang mana ada desain di sana. Jadi diproduksi massal untuk diperjualbelikan. Baik, selanjutnya Mas Fariza, selanjutnya. Bauhaus, A Form Full of Function. Lahir di Jerman pada tahun 19 di bawah pimpinan Walter Gropius. Bauhaus menjadi salah satu gerakan desain paling berpengaruh dalam sejarah modern. Prinsip utamanya yang revolusioner, bentuk sebuah objek harus mengikuti fungsinya, bukan sebaliknya. Pertama yaitu geometri dasar, menghilangkan ornamen berlebihan, fokus pada bentuk-bentuk geometri dasar, lingkaran, segitiga, dan persegi. Lalu fungsi sebagai statika. Keindahan ditemukan dalam kejelasan fungsi. Jika sebuah objek berfungsi dengan sempurna, ia secara otomatis menjadi indah. Yang ketiga yaitu tipografi dan grid. Penggunaan tipografi yang bersih dan sistem grid menjadi standar desain komunikasi yang bertahan hingga era digital. Hingga sekarang ini maksudnya ya. Desain modernis. Modernisme dalam desain membawa prinsip rasionalis, objektivitas, dan universalitas ke tingkat tertinggi. Desain modernis percaya bahwa ada satu solusi terbaik yang berlaku universal untuk setiap masalah. Ditemukan melalui logika dan pendekatan ilmiah yang ketat. Grid system. Keteraturan visual yang ketat melalui penggunaan sistem grid sebagai fondasi layout. Lalu Swiss style. Tipografi, Helvetica, dan pendekatan Swiss style sebagai bahasa visual yang bersih dan universal. Lalu ketiga yaitu objektivitas. Desain yang bebas dari emosi subjektif, kebenaran visual ditemukan melalui logika murni. Selanjutnya, Mas Fariza. Selanjutnya. Oke. Postmodernisme melawan aturan. Postmodernisme hadir sebagai reaksi langsung terhadap eh, kelakuan modernisme. Jika modernisme mengejar universalitas dan kesempurnaan logis, postmodernisme justru merayakan kontradiksi humor emosi dan kompleks sebagai bagian dari kebenaran desain yang lebih kaya. Emosi ornamen kembali. Dekorasi, humor, dan ekspresi emosional dirayakan kembali sebagai elemen desain yang sah dan bermakna. Yang kedua, melanggar konvensi. Bentuk tidak harus selalu mengikuti fungsi secara kaku. Konteks budaya dan makna simbolik sama pentingnya. Yang ketiga yaitu pluralisme visual. Tidak ada satu kebenaran tunggal dalam desain berbagai gaya, budaya, dan pendekatan dan dalam dapat hidup di berdampingan. Seperti itu. Lanjutnya, Mas Fariza. Paradigma desain. Dari human centered design
hingga generatif AI, sebuah perjalanan transformasi cara kita memahami, menciptakan, dan mengevaluasi desain yang pusat pada manusia dan masa depan. Nah, selanjutnya Mas Fariza. Human Centered Design atau HCD disebutnya. Pergerakan paradigma. Desain tidak lagi berfokus pada objek atau teknologi semata. Pusat perhatian bergeser secara fundamental ke arah manusia sebagai pengguna, memahami kebutuhan, konteks, dan pengalaman nyata. Prinsip dasar dasar HCD atau Human Centered Design. Desain menciptakan untuk desain diciptakan untuk memecahkan masalah nyata manusia, bukan sekedar menghadirkan fitur. Penggunaan dilibatkan secara sejak awal proses perancangan, bukan hanya di akhir sebagai penguji. Lalu solusi lahir dari pemahaman mendalam tentang konteks kehidupan pengguna. Selanjutnya, Mas Fariza. Oke, empati sebagai inti HCD. Empati bukan hanya nilai moral, ia adalah alat desain yang paling kuat. Desainer harus melepaskan asumsi pribadi dan benar-benar memahami sudut pandang pengguna. Yang pertama, empatis. Memahami pengguna secara mendalam melalui observasi dan wawancara. Yang kedua, define. Merumuskan masalah inti berdasarkan temuan dari fase empati. Yang ketiga, idiot. Ideate. Menghasilkan sebanyak mungkin ide solusi kreatif tanpa batasan. Yang keempat, prototype. Mewujudkan ide menjadi prototipe yang dapat diuji dan dievaluasi. Yang kelima, tes. Menguji solusi bersama pengguna nyata dan mengiterasi. Selanjutnya, Mas Fariza. User experience atau bisa disebut dengan UX design. Evolusi dari HCD di era digital. UX design adalah perkembangan alami dari HCD yang lahir dari kebutuhan era digital. Fokusnya adalah keseluruhan pengalaman interaksi pengguna dengan produk atau layanan, mulai dari kesan pertama hingga loyalitas jangka panjang. Psikologi dan perilaku pengguna. UI, UX tidak bisa lepas dari pemahaman psikologi manusia. Bagaimana pengguna berpikir, membuat keputusan, dan bereaksi terhadap antarmuka ini menjadi fondasi desain yang intuitif. Yang ketiga yaitu integrasi multidisiplin. UX menggabungkan psikologi, bisnis, dan desain, interaksi, dan teknologi. Menciptakan pendekatan holistik yang memastikan produk tidak hanya fungsional, tapi juga bermakna bagi penggunanya. Jadi UX ini tidak, jadi belum belum Mas. Sebelumnya, sebelumnya Mas, saat sebelumnya. Oke, UX ini tidak hanya sebuah desain, tetapi sebuah eh, keseluruhan pengalaman interaksi yang mana si si pengguna jika ingin memakai desain ini harus ada fungsi. Jika tidak ada maka ya buat apa ini gitu loh. Seperti contoh, jika kita ingin membuat web, maka kita harus membutuhkan UX untuk eh, si customer kita ini enak nggak dibuat webnya gitu. Seperti itu fungsinya. Contohnya seperti itu. Lanjut Mas Fariza. Participatory design atau desain partisipatif. Participatory design atau co-design adalah pendekatan secara radikal, mengundang pengguna dan pemangku kepentingan masuk ke dalam proses perancangan itu sendiri. Bukan hanya sebagai subjek penelitian, melainkan sebagai mitra aktif. Pengguna sebagai eh, CEO kreator. Pengguna memiliki suara dalam setiap keputusan desain yang mengaruhi mereka. Menobrak hierarki, batas antara desainer dan konsumen dihapuskan demi kolaborasi yang setara. Lalu terakhir adalah hasil yang lebih relevan, yang mana produk dirancang bersama pengguna memiliki tingkat penerimaan lebih tinggi. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Mas Fariza. Baik. Lan, stop dulu lan.
Meeting Zoom-nya Wait, wait, tinggal 8 menit soalnya. Stop aja sih. wait, wait, wait. Buat yang baru. Baik, saya akan melanjutkan dari apa yang dijelaskan oleh teman saya Lana. Universal and Inclusive Design. Desain yang hebat adalah desain yang dapat digunakan oleh semua orang, tanpa memandang kemampuan fisik, usia, bahasa, atau latar belakang. Disabilitas. Merancang untuk pengguna dengan keterbatasan fisik, sensorik, atau kognitif sebagai standar, bukan pengecualian. Lalu ada semua usia, dari anak-anak hingga lansia, antar muka dan produk harus dapat dioperasikan secara intuitif oleh semua kelompok usia. Yang ketiga ada bahasa dan budaya. Inklusivitas melampaui batas bahasa dan konteks budaya, memastikan tidak ada yang tertinggal. Keempat, akses universal. Desain yang baik tidak memerlukan adaptasi khusus, ia bekerja untuk semua orang secara default. Sustainable design. Desain tidak boleh merusak bumi. Setiap keputusan desain memiliki jejak ekologis. Desainer bertanggung jawab atas dampak yang ditinggalkan produknya pada lingkungan. Tiga pilar sustainable design. Satu, pengurangan limbah, meminimalkan sisa produksi dan kemasan yang tidak perlu melalui perancangan yang lebih cermat. Kedua, efisiensi energi. Produk dirancang untuk mengonsumsi energi seminimal mungkin sepanjang siklus hidupnya. Tiga, material ramah lingkungan. Pemilihan bahan baku yang dapat diperbarui, biodegradable, atau berdampak rendah. Selanjutnya, circular design. Desain sirkular. Desain sirkular menantang model ekonomi linear konvensional dan menggantinya dengan sistem yang memperpanjang siklus hidup produk secara berkelanjutan. Model ekonomi linear dimulai dari kerajinan tangan, manufaktur, dan produksi, produk selesai, lalu meliputi limbah dan pembuangan. Model ekonomi sirkular untuk rancangan berkelanjutan, produk efisien, distribusi dan penggunaan, pengumpulan dan pemilahan, penggunaan kembali dan perbaikan, daur ulang material, regenerasi sumber daya, siklus tertutup tanpa limbah. Lalu systemic design. Desain tidak pernah berdiri sendiri, setiap produk, layanan, atau kebijakan adalah bagian dari ekosistem yang lebih besar dan kompleks, penuh dengan hubungan sebab akibat yang saling mempengaruhi. Yang pertama yaitu system thinking, melihat masalah sebagai bagian dari sistem yang lebih besar, bukan isolasi. Yang kedua, design thinking, pendekatan kreatif yang berpusat pada manusia untuk memecahkan masalah kompleks. Yang ketiga, skala besar, diterapkan pada kebijakan publik, sistem kesehatan, infrastruktur kota, dan lebih lagi. Lalu, data-driven design dan generative AI. Data-driven design, keputusan desain tidak lagi bergantung pada intuisi semata. Data kuantitatif, A atau B testing, analitik perilaku, dan kualitatif, wawancara atau usability test, menjadi fondasi setiap keputusan. Hasilnya, desain yang teroptimasi untuk performa atau konversi dan kepuasan pengguna. Yang kedua, generative design dan AI.
Desainer memasukkan parameter dan tujuan, lalu algoritma AI menghasilkan ribuan opsi desain dalam hitungan detik. Peran desainer bertransformasi dari pembuat menjadi kurator yang memilih, menyempurnakan, dan memberi makna pada output yang dihasilkan mesin. Paradigma desain kontemporer, ringkasan dan arah. Ringkasan akhir dari topik-topik desain lanjutan, emosional desain, spekulatif dan critical design, metodologi Lean and Agile, dekolonial design, biomimikri, dan pandangan masa depan. Slide ini menyiapkan konteks untuk diskusi akademik dan praktis bagi mahasiswa desain, desainer produk, dan profesional UI UX di Indonesia. Emosional desain dan norma. Desain memengaruhi pengguna pada tiga tingkat kognitif yang saling melengkapi. Memahami lapisan membantu merancang produk yang tidak hanya berfungsi tetapi juga terasa tepat dan bermakna. Visceral, reaksi awal, estetika, warna, tekstur. Respon emosional instan yang menentukan apakah pengguna tertarik sejak pandangan pertama. Behavioral, fungsi dan kinerja. Seberapa mudah tugas diselesaikan, usability, efisiensi, dan kehandalan berada di lapisan ini. Reflektif, makna dan kenangan, narasi, nilai simbolis, dan cara produk menciptakan identitas atau kebanggaan jangka panjang bagi pengguna. Desain yang indah memperkuat persepsi kinerja dan membangun loyalitas. Gabungkan ketiganya untuk pengalaman holistik. Spekulatif dan critical design. Spekulatif desain menggunakan prototipe masa depan untuk memicu diskusi etis dan sosial, bukan untuk segera dipasarkan. Metode ini menantang asumsi dan membuka kemungkinan bagaimana jika menjadi alat eksplorasi kebijakan, teknologi, dan budaya. Yang pertama, tujuan mendorong debat, memprovokasi refleksi, dan mengeksplorasi konsekuensi sosial teknologi yang belum mapan. Kedua, metode prototipe fiksi, skenario naratif, pameran konseptual, semua dipakai untuk mengilustrasikan kemungkinan alternatif. Tiga, outcome, dialog publik, wawasan kebijakan, dan materi pengajaran yang membantu komunitas memahami trade-off teknologi masa depan. Selanjutnya, Lean and Agile dalam desain. Adaptasi praktek, pengembangan perangkat lunak untuk proses desain. Fokus pada iterasi cepat, eksperimen, eksperimen terukur, dan kolaborasi lintas disiplin. Cocok untuk lingkungan yang berubah cepat dan produk digital yang perlu pembuktian hipotesis. Yang pertama, iterasi cepat. Sprint singkat untuk memvalidasi asumsi dengan prototipe dan user testing. Kurangi resiko biaya tinggi. Yang kedua, MVP, kembangkan minimum viable produk untuk mengumpan umpan balik nyata sebelum skalasi. Yang ketiga, kolaborasi lintas disiplin. Desainer, developer, product manager, dan stakeholder bekerja bersama untuk keputusan cepat dan berimbang. Lalu ada cultural dan decolonial design. Decolonial design menantang dominasi paradigma barat dan menempatkan kebijaksanaan lokal serta estetika vernakular di pusat praktek desain. Ini penting untuk produk yang relevan budaya dan berkelanjutan di konteks Indonesia. Yang pertama, hargai lokal, libatkan komunitas, hormati praktek tradisional, dan gunakan pengetahuan lokal sebagai sumber solusi desain. Yang kedua, partisipasi. Desain bersama co-design memastikan produk benar-benar sesuai kebutuhan sosial dan budaya setempat. Yang ketiga, relevansi.
Hindari solusi impor yang mengabaikan konteks. Utamakan adaptasi dan terjemahan budaya dalam desain. Lalu biomimikry, alam sebagai mentor. Biomimikry mengamati solusi alami untuk memecahkan masalah manusia. Contoh klasik, bentuk paruh kingfisher menginspirasi desain nosing Shinkansen untuk mengurangi kebisingan dan meningkatkan efisiensi. Yang pertama, observasi alam. Pelajari fungsi struktur biologis sebelum meniru prinsipnya. Yang kedua, terjemahkan prinsip, alihkan pola atau mekanisme alami menjadi solusi teknik atau antarmuka. Yang ketiga, uji dan iterasi. Validasi performa dalam konteks manusia. Biomimikry bukan sekedar kosmetik. Selanjutnya, kemana desain melangkah? Prediksi tren integrasi fisik digital, AR, VR, atau metaverse, tanggung jawab etis seputar AI dan privasi, serta peran desainer sebagai agen perubahan sosial dan lingkungan. Desain masa depan menuntut wawasan lintas disiplin dan sensitivitas kontekstual. Yang pertama, konvergensi AR atau VR. Interaksi spasial baru membuka peluang UX untuk konteks tiga dimensi dan interaksi multimodal. Yang kedua, etika AI dan privasi. Desainer harus merancang untuk transparansi, keadilan, dan kontrol pengguna atas data pribadi. Yang ketiga, keberlanjutan. Desain yang berorientasi lingkungan, circular design, material rendah emisi, dan umur produk lebih panjang. Baik, selanjutnya kita lewati saja untuk sesi tanya jawab. Dan ini untuk referensi-referensinya. Yang pertama ada Don Norman, The Design of Everyday Things. Yang kedua ada Victor Papanek, Design for the Real World. Yang ketiga ada Nigros, Design Thinking. Yang keempat Ideo, The Field Way to Human Centered Design. Lalu ini ada beberapa daftar pustaka dan tautan pembelajaran yang kami gunakan pada PPT kali ini. Dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.